Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan coba membahas tentang Bitcoin lagi, karena Bitcoin memang harus kita analisa ya, karena memang rata-rata market crypto juga mengikuti harga Bitcoin. Kalau misalnya Bitcoin merah, ya rata-rata juga merah gitu ya. Kalau hijau ya kebalikannya lah seperti itu. Nah, kita akan bahas karena memang Bitcoin sudah jebol supportnya juga, jadi saya harus update juga nih untuk kalian semua. Oke, kita akan coba mulai. Kita lihat Bitcoin sendiri price-nya sekitar 34.000, tadi sempat ke 33.000 ya. Kita masuk ke Fear and Greed Index. Fear and Greed Index sekitar 21 hari ini, berarti memang walaupun minggu kemarin ini udah sempat kuning lagi 38 ya, pada saat dia breakout 40.000, tapi ya kita lihat sekarang turun lagi, makanya orang fear lagi lah. Nah, kita langsung masuk ke dalam chartnya aja nih. Ini adalah chartnya. Saya bikin chart baru sih sebenarnya, jadi biar istilahnya kanvasnya ulang ya, kanvas baru lah, seperti itu ya. Nah, ini time frame 4 jam dulu. Jadi kalau kita lihat chart seperti ini, yang pertama kita bisa lihat yaitu kita bikin dulu trennya itu kayak gimana. Kalau menurut saya setelah dia turun ke bawah ya, kita lihat ini ada tren turun, penurunan, downtrend. Kita gambar dulu. Nah, ini tren downtrendnya. Lalu sekarang kita lihat di sini dia kayak bentuk lower high lagi nih, kayak kenaikan gitu nih. Makanya saya bilang ini mungkin kita lagi di fase untuk mau uptrend. Apakah sekarang kita di uptrend? Sebenarnya belum tentu. Kenapa belum tentu? Karena ini pun masih bisa turun lagi. Dan kalau misalnya dia turun, misalnya dia naik terus dia turun lagi seperti ini. Ini artinya apa? Artinya ya kita masih dalam pola downtrend. Walaupun dia naik, sempat naik terus turun lagi gitu. Kalau dia bentuk lower low lagi di bawah level 31.000 di sini gitu ya. Seperti itu. Jadi ya itu untuk introduction-nya dulu kali ya. Nah, itu yang pertama. Lalu saya masukin juga moving average 50 yang warna biru, sama moving average 200 yang warna merah. Kenapa seperti itu? Karena kita akan membahas dead cross juga gitu ya. Nah, ini adalah dead cross. Dead cross itu apa? Dead cross itu sebenarnya menandakan bearish signal lah. Apa sih bearish signal? Jadi istilahnya marketnya bakal turun lah seperti itu. Tapi kalau menurut saya memang ini lagging indikator juga. Karena kita lihat sebelum terjadi dead cross pun ya market sudah antisipasi nih, wah bakal terjadi. Makanya kita lihat pun ada penurunan market juga di sini ya. Seperti itu. Kita lihat di mana EMA 50-nya ini di bawah EMA 200. Nah, ini adalah dead cross yang ini. Bentar ya. Nah, ini. Itu ya. Oke, sebelum itu kita bahas dulu historical data. Pada saat terjadi dead cross, apa saja sih yang terjadi gitu ya. Kalau kita lihat, yang pertama, yang di sini, 2019. Pada saat terjadi dead cross, sebelumnya ini hampir sama kayak kita nih. Jadi sebelum terjadi dead cross, ini dia udah turun duluan sekitar 13% lah, udah turun duluan nih. Baru nggak lama setelahnya pada saat terjadi dead cross malah dia naik ke atas sekitar 40%-an. Wow, ini lumayan banget ya, pumping bisa naik seperti itu ya. Lalu kita lihat lagi warna putih, jangan ignore yang kotak warna hijau dulu ya, karena hijau ini lebih ke arah golden cross. Nah, kalau yang warna hijau, dead cross-nya di tanggal 25 Maret ya, mirip COVID juga, ini penurunan gara-gara COVID juga kan. Nah, tapi kalau di sini marketnya relatif sideways di sini ya. Tapi pada saat terjadi dead cross, mungkin ini efek dari market, makanya dia turun 3 hari, ya sekitar 15%-an lah ya. Tapi ya, kita jangan fokus ke penurunannya, karena setelah habis penurunan, kita lihat apa yang, kalau misalnya kita jual di sini, selanjutnya dia akan melanjutkan uptrend-nya lagi gitu ya. Di sini di bawah nih, sekitar 5.000-an, lalu dia melanjutkan kenaikan lagi gitu. Nah, selanjutnya yang kita mau lihat adalah trennya. Ini dead cross di sini, lanjutnya ada golden cross, dead cross, golden cross, sekarang dead cross lagi gitu ya. Kalau kita lihat trennya, kita lihat dari sini ya. Dari sini ke sini ini sekitar dari dead cross yang seperti ini ke golden cross kita 117 hari lah. Oke. Lalu di sini lebih short lagi, mungkin ini sekitar 1 bulanan kali ya. Aduh. Sekitar 1 bulanan harusnya. Ya sekitar 35 hari ya, 1 bulan 1 minggu ya. Lalu di sini lanjutnya 56 hari ya sekitar 2 bulan. Nah, habis ini golden cross ini kita udah nggak pernah mengalami dead cross selama 1 tahun. Kita lihat naik terus. Ini even kalian lihat sendiri gapnya ini sangat besar juga nih, besar sekali. Baru sekarang kita mengalami penurunan, makanya kita dapat dead cross lagi gitu ya. Nah, kalau menurut saya pertama dead cross-nya terjadi over the weekend juga. Jadi pada saat weekend dead cross-nya terjadi, makanya kita lihat berturut-turut 6 hari merah, makanya ya kita lihat market sendiri kayak berdarah lah, istilahnya begitu. Karena udah dead cross di akhir minggu ditambah weekend, karena kita tahu weekend sendiri pun
market agak lesu juga gitu ya. Seperti itulah. Jadi hopefully kita bakal mengalami rebound atau kenaikan sedikit untuk di minggu ke depan lah. Kenapa ke depan? Karena kita lihat selama 6 hari ini candle warna merah. Kalau kita lihat lagi, kalau secara dekat ya ini 5 hari aja nih merah doang, habis itu ada kenaikan. Ini juga 5 hari, habis itu ada kenaikan lagi gitu ya. Hopefully kita di minggu depan ada kenaikan, baru pada saat kenaikan kalian bisa take action. Mungkin kalau mau cut loss, jadi loss-nya nggak usah terlalu banyak gitu, istilahnya kan seperti itu. Nah, sekarang yang kita harus lihat adalah supportnya, karena supportnya udah jebol, jujur aja, karena supportnya ini saya taruh di 34.600, mungkin lebih clear lagi kita bahas di time frame 4 jam saja ya. Nah, supportnya mana ya tadi? Nah, di sini di 34.600-an, saya taruh di sini, karena ini dibentuk lower high-nya dia waktu itu. Tapi ternyata jebol kan. Kita lihat sekarang aja masih di bawah, walaupun sudah mau naik lagi nih, seperti itu. Nah, jadi kita harus lihat, kalau misalnya turun lagi, supportnya jebol nih ke berapa? Ya mungkin bisa ke sini, 31.000 gitu ya. Tapi kan di tengah-tengah sini pasti ada support juga, seperti itu ya. Nah, bagaimana cara menentukan support? Kita bisa lihat sendiri, atau enggak kita bisa melakukan Fibonacci juga nih. Salah satunya adalah dengan ini, dari garis support ini, kita bisa tarik ke atas. Ke atas mana? Ke level previous high-nya dia nih. Dia tinggi, kemarin ada rejection di sekitar level 41 ribuan lah ya, kalau kalian ingat. Nah, kita level sini gitu ya. Jadi mungkin kalau misalnya turun pun, ya bisa ke level yang warna biru. Ini, 32.700-an mungkin ini masih bisa didapatkan oleh Bitcoin sendiri. Walaupun kita lihat sendiri ada candle rejection di sini, ada lebih ke arah, kalau kalian time frame one hour kayaknya nih. Seperti ini ada candle rejection, jadi mungkin akan ada kenaikan ya. Hopefully dia malah naik lah ya, karena kita nggak mau diturunkan sebenarnya. Seperti itu. Nah, satunya lagi, itu adalah kita ambil lagi garis Fibonacci yang di level untuk lebih luas lagi gitu ya. Jadi ini high-nya Bitcoin nih. Sama waktu Bitcoin turun. Jadi kalian tahu dulu levelnya untuk saya tarik Fibonacci-nya nih. Yang pertama adalah waktu Bitcoin turun dari bound ke atas, kan ini di sekitar level 42 ribuan. Sama ke all-time high-nya Bitcoin di level 64.000, seperti itu. Jadi kita bisa menentukan supportnya juga. Nah, istilah seperti ini, kita lihat sendiri ya, seperti inilah jadinya kira-kira ya. Nah, untuk ini kita tahu bahwa akan terjadi, mungkin bisa terjadi kenaikan rebound sedikit untuk Bitcoin sendiri gitu ya. Jadi kita harus lihat kira-kira keberapa sih potensi kenaikan Bitcoin, apakah bisa naik ke 43.000 lagi? Ya mungkin bisa, tapi kalau menurut saya ada resisten yang cukup kuat yang harus di break oleh Bitcoin sendiri, price harga Bitcoin, yaitu di berapa? Di sekitar level 0,5. Mana nih? Nah ini 0,5, yaitu sekitar level 37.970-an, ya 38 ribuan lah, istilah seperti itu. Kenapa di sini? Karena di sini kita bisa lihat ada yang namanya resisten yang di sini, ada resisten di sini, resisten di sini, resisten di sini gitu ya. Jadi memang harus cukup kuat baru bisa di break ke atas lagi gitu. Nah, kalau kita lihat price Bitcoin misalnya dari sini dia naik ke atas lagi, turun seperti ini. Nah, kita tahu lah ini pattern apa ya? Pattern apa nih? Pattern head and shoulder ya, kalau kalian nggak tahu. Nah, kita bisa gambar sendiri head and shoulder-nya. Nah, ini ada pattern head and shoulder. Bentar ya. Nah, seperti ini. Dan kalau kalian tahu, head and shoulder ini sebenarnya kan continuous pattern ya. Jadi dia akan melanjutkan penurunan kalau seperti ini. Kalau benar-benar pattern-nya terjadi gitu ya. Dan kita lihat targetnya penurunannya ke berapa gitu ya. Dari atas ini ke bawah. Nah, berapa nih? Mungkin sekitar level 28 ribuan nih, 28 ribuan. Dan memang sudah ada dari yang support yang kita ngomongin tadi di yang besar gitu ya. Ini juga ada support juga di level 20 ribuan dan memang saya sudah agak tekankan juga sih bahwa market mungkin bisa turun sampai ke 28 ribuan sampai ke 26 ribu sebenarnya. Katanya besar ya, tapi ini yang di sini kita bisa mengalami akumulasi juga kalau kalian tahu seperti itu. Nah, kalau misalnya lihat short term terdekat ya supportnya yaitu di sini nih. Kalau Bitcoin ya sekitar 33.000 sampai 32.700 nih. Ini range kan. Kita bisa bilang support itu kan nggak usah garis, bisa dibilang ya sekitar areanya lah. Nah, sekitar di sini bisa jadi supportnya karena ini cukup kuat juga gitu ya. Di sini ada pemantulan. Lalu di sini, di sini juga ada pemantulan juga nih kita lihat di sini. Nah, makanya kalau menurut saya di sekitar level sini mungkin kita bisa melihat kalau misalnya price Bitcoin turun pun
Jadi mungkin ada pemantulan yang cukup kuat juga di sini seperti itu. Nah, itu aja sih maksudnya perkiraan kira-kira Bitcoin bakal kemana. Kalau misalnya turun dia bisa ke level sini, kalau dia naik mungkin harus bisa di break ke level sekitar 38 ribuan gitu ya. Dan kalau misalnya turun lagi ya di sini nih 1,414 ini oke juga. Pokoknya di bottom sini sekitar 31.600-an gitu ya. Saya akan tetap update market juga. Itu saja sih video untuk analisa Bitcoin juga, hanya untuk update juga untuk kalian. Terima kasih semua sudah nonton sampai akhir video. Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. And see you in the next video. Bye-bye.